Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biodiesel. Jadi biodiesel ini adalah salah satu dari energi baru dan terbarukan, gitu kan kawan ya. Nah, sebetulnya biodiesel ini apa sih? Nah, biodiesel ini adalah suatu bentuk bahan energi yang bisa diperbarui dan dia ini berasal dari lingkungan sekitar kita ya, yang diekstraksi dari lemak hewan atau minyak tumbuhan yang biasanya itu yang sering dipakai itu misal soyabin ya, soyabin atau apa soya itu? Ya, kedelai. Terus kemudian Jatropha curcas biasanya. Ada yang tahu Jatropha? Pernah dengar? Jarak. Bahasa Jawanya jarak. Jarak itu Jatropha. Terus kemudian yang lain itu minyak dari kelapa sawit. Itu juga bisa dipakai sebagai bahan dari biodiesel ini, saudara sekalian. Terus kemudian biodiesel ini merupakan nama umum yang diberikan untuk metil ester, yang mana didapatkan dari bahan-bahan organik seperti itu. Bahan organiknya apa? Ya tadi itu, dari biji kedelai, dari biji jarak, dari dari minyak kelapa sawit seperti itu. Nah, ada lagi juga yang biodiesel ini diambil atau memanfaatkan dari minyak bekas. Minyak bekas itu disaring, minyak bekas untuk penggorengan tuh, saudara ya. Itu disaring kemudian saring dulu sampai bersih gitu ya. Kemudian diberi perlakuan sehingga terbentuk metil ester ini gitu. Nah, selanjutnya manfaat secara sosioekonomi dan lingkungan gitu. Jadi biodiesel ini dia bersifat mudah terdegradasi. Jadi dia biodegradable. Terus kemudian renewable, dia bisa diperbarui dan dia non toxic in nature, tidak menyebabkan racun pada lingkungan, gitu ya. Biodegradable, dia mudah terdegradasi, mudah terpecah, terurai, gitu ya, terurai karena dia memang asalnya dari tumbuhan, gitu kan ya. Kemudian renewable, dia bisa mudah diperbarui karena dia dari tumbuhan. Pembaruan gimana? Ya ditanam saja tanaman-tanaman tadi itu. Menanam jarak, menanam soyabin tadi itu, menanam kelapa sawit dan sebagainya. Kemudian tidak menyebabkan racun pada lingkungan, non toxic in nature, itu kan ya. Karena memang dia asalnya dari tumbuhan juga, dari alam juga, seperti itu. Nah, yang menariknya, saudara sekalian, ini penemu mesin diesel, Rudolf Diesel, beliau ini pada tahun 1894 telah mendesain suatu mesin diesel yang dijalankan dengan menggunakan bahan bakar peanut oil atau minyak kacang, seperti itu. Dan salah satu quote atau
salah satu perkataannya Rudolf Diesel ini yang paling terkenal itu, the use of vegetable oils for engine fuels may seem insignificant today. Ya saat itu tahun 1894. Jadi penggunaan vegetable oil atau minyak tumbuhan itu mungkin tidak seperti memang benar-benar berguna gitu saat itu ya. But such oil may become in the course of time as important as petroleum and the coal tar product of the present time. Namun minyak-minyak tumbuhan tersebut, minyak-minyak nabati tersebut bisa jadi akan menjadi penting seperti pentingnya petroleum atau minyak dari minyak bumi dan coal tar atau batu bara pada saat kelak, seperti itu. Jadi saat itu kan mereka masih menggunakan petroleum dan coal tar atau batu bara untuk bahan bakarnya gitu kan ya. Jadi bisa jadi suatu saat kelak maka minyak-minyak tersebut akan sama pentingnya dengan petroleum dan batu bara pada saat itu. Jadi an extract from Diesel speech in 1912 gitu. Jadi pembuat mesin dieselnya sendiri itu pada tahun 1912 itu pun sudah memprediksi bahwa suatu saat kelak minyak-minyak dari tumbuhan tersebut akan sama pentingnya dengan minyak bumi dan batu bara pada saat itu, gitu loh, saudara sekalian. Ini menariknya di sini, saudara-saudara. Nah, kemudian biodiesel ini juga emisinya itu rendah sehingga mampu mengurangi efek rumah kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar dari fosil, minyak bumi kan, seperti itu kan. Ini kelebihannya. Dan dari segi economic benefit atau manfaat ekonominya, maka increase in trade balance, jadi meningkatkan keseimbangan perdagangan, karena dia akan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber yang ada di luar negeri, gitu. Sumber-sumber daya, sumber-sumber bahan bakar dari luar negeri, karena di dalam negeri sudah bisa memproduksi sendiri bahan bakar tersebut. Maksudnya seperti itu. Kemudian biodiesel ini juga meningkatkan perlindungan pada lingkungan, dan dia juga akan memberikan energi security atau keamanan dalam bidang energi pada suatu negara, gitu kan? Karena karena pengurangan impor bahan bakar dari luar tadi itu, dan ternyata sudah bisa memproduksi bahan bakar sendiri di dalam negeri dengan memanfaatkan biodiesel ini, dengan menanam sendiri bahan-bahan untuk biodiesel, maka akhirnya tingkat keamanan energi itu menjadi semakin tinggi pada suatu negara. Itu manfaatnya biodiesel bagi sosioekonomi dan bagi lingkungan, saudara sekalian. Nah, selain itu juga biodiesel ini juga akan semakin sesuai dengan komitmen climate change atau perubahan iklim. Jadi karena tadi itu ya gas emisinya rendah, sehingga efek gas rumah kacanya juga semakin rendah, terkurangi dengan adanya biodiesel ini, sehingga dia akan mengurangi risiko kerusakan akibat terjadinya climate change tadi itu, saudara sekalian. Selanjutnya juga akan semakin meningkatkan
sumber-sumber dari energi yang terbarukan, gitu kan. Jadi selain energi terbarukan yang lain, maka biodiesel ini juga akan semakin meningkatkan jenis sumber energi yang terbarukan, gitu. Nah, ini juga menarik lagi dari segi sosioekonomi, maka biodiesel ini juga akan meningkatkan kesempatan kerja pada daerah-daerah rural atau daerah-daerah bahasa Indonesia rural ya, daerah-daerah pelosok gitu kan ya. Jadi karena mungkin daerah-daerah tertentu itu di sana mungkin penanaman jarak atau penanaman palm oil tadi itu meningkat, sehingga meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja misal, sehingga kesempatan untuk bekerja itu semakin tinggi bagi masyarakat rural tersebut, masyarakat daerah terpencil tersebut, menjadi semakin tinggi untuk untuk kesempatan bekerjanya. Betul saudara sekalian. Nah, kemudian secara umum ini proses produksi ini ya, produksi biodieselnya. Jadi secara umum biodiesel itu diproduksi dari minyak-minyak tumbuhan atau lemak-lemak hewan, dan dia juga memerlukan jenis-jenis alkohol, terutama ini metanol ya salah satunya yang sering dipakai. Itu kemudian menggunakan reaksi transesterifikasi. Itu saudara-saudara. Nah, ini rumusnya proses transesterifikasi, saudara sekalian. Jadi transesterifikasi itu merupakan reaksi kimia yang mana trigliserida direaksikan dengan alkohol dengan keberadaan katalis untuk memproduksi alkil ester. Itu saudara-saudara. Dan nanti ada hasil sampingnya adalah juga menghasilkan gliserin. Seperti itu. Nah, ini beberapa rumus kimianya. Trigliserida ditambah alkohol, kemudian juga ada katalis, kemudian menjadi campuran antara alkil ester, kemudian juga menghasilkan hasil samping gliserol, gitu saudara ya. Terus kemudian ini skemanya, gitu ya, skemanya. Jadi nantinya itu, ini kalau pada skala besar ya, pada reaktor besar gitu, gliserinnya ini nanti akan setelah terjadi reaksi esterifikasi nanti menghasilkan ester dan gliserin ini, nanti gliserinnya ini akan dipisah, diambil gitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ester ini, gitu, secara semurni-murni mungkin gitu, saudara ya. Nah, selanjutnya ini, nah ini saya sebutkan di awal tadi bahwa minyak jelantah atau bahasa Jawanya minyak jelantah atau bahasa Indonesianya minyak curah, minyak bekas itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat biodiesel, gitu kan ya. Ini misal canola oil, corn oil, palm oil, algal oil, dan untuk minyak-minyak tumbuhan yang lain, atau minyak bekas penggorengan tadi itu, kemudian dengan alkali katalis, misal KOH, kemudian memakai alkohol. Alkoholnya misal pakai jenis alkohol metanol ya, menggunakan panas, kemudian dia akan menghasilkan fatty acid methyl ester, ya ini biodieselnya gitu kan ya. Kemudian juga menghasilkan hasil samping gliserol. Secara umum seperti ini juga sekalian. Nah, ini kita mulai masuk ke bahan minyak biodiesel tadi itu, vegetable oilnya tadi itu. Salah satunya adalah yang terkenal adalah Jatropha curcas misalnya spesiesnya, atau jarak. Nah, jarak ini merupakan bahan baku yang cocok sekali untuk dipakai
untuk biodiesel gitu loh. Makanya kan dulu sempat ini ya, zaman Jepang itu kan, kalau kita mendengar cerita dari kakek nenek kita, Mbak Buyut dulu kita itu kan ada dipaksa untuk menanam jarak ini kan, karena memang jarak ini nanti atau Jatropha curcas ini, Jatropha ini nantinya bijinya diekstrak sehingga bisa mampu menghasilkan biodiesel ini, minyak untuk bahan bakar diesel ini. Nah, minyak biodieselnya saat itu nanti akan digunakan untuk bahan bakar peralatan tempurnya Jepang zaman dulu, zaman pendudukan Jepang ya, seperti itu saudara sekalian. Nah, Jatropha ini atau jarak ini mampu memproduksi biji antara 1 sampai 5 tahun, tergantung kesuburan tanah dan curah hujan, dan terus mampu memproduksi biji ini sampai kurang lebih 20 tahun. Seperti itu saudara-saudara. Jadi dari nanam pertama sampai 20 tahun berikutnya, maka tumbuhan jarak ini masih mampu memproduksi biji jarak yang digunakan untuk bahan biodiesel ini. Nah, hasil bijinya tadi itu kalau dirawat dengan baik, maka mampu menghasilkan 1.500 sampai 2.000 kg per hektar, seperti itu. Terus kemudian biji jarak itu menghasilkan kurang lebih 34,4% minyak untuk memproduksi suatu minyak biodiesel yang berkualitas tinggi. Itu saudara-saudara. Jadi dari berat total itu sekitar 34%-nya dia akan dapat menghasilkan minyak biodiesel dari jarak ini kan kawan. Nah, ini bentukannya ya saudara-saudara ya. Bentukannya seperti ini. Semua masih tahu kan ya, minyak pohon jarak ya. Buah jarak juga tahu kan ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Ini daunnya, terus ini buahnya. Buahnya ini kalau sudah tua, kalau dipotong secara melintang akan hasilnya pada gambar yang atas ini. Kemudian kalau pada masih utuh, pada gambar di bawah kanan. Itu. Nah, terus kemudian pada penggunaannya, biodiesel ini kayak semacam dioplos atau dicampur dengan petroleum diesel atau bahan bakar diesel dari minyak bumi gitu saudara ya. Misal ada B100, itu kalau B100 itu berarti dia berarti dia 100% dari biodiesel B100 tadi itu ya, tidak ada campurannya. Kalau B20 itu berarti 20%-nya itu adalah biodiesel, kemudian yang 80% itu adalah petroleum diesel, seperti itu. B10 berarti 10%-nya adalah biodiesel, yang 90% adalah petroleum diesel, dan seterusnya B5 dan B2. Seperti itu, saudara-saudara. Ini dalam ini ya kesepakatannya di para pengguna biodiesel ini, saudara-saudara. Nah, pada penggunaannya secara konvensional, secara biasa gitu ya, yang B100 tadi itu, yang 100% biodiesel ini tadi, maka dia itu bisa digunakan atau yang B100 atau B sekian-sekian tadi itu bisa
digunakan untuk keseluruhan jenis mesin diesel yang baru, mesin-mesin diesel yang baru, saudara ya. Terus kemudian untuk mesin-mesin diesel yang tahun 1993 ke bawah dan mesin-mesin diesel tertentu, maka mesinnya itu harus dimodifikasi dulu karena katupnya itu bisa meleleh gitu ya bila terkena biodiesel. Jadi katupnya diganti dulu dengan yang tidak dissolve ya, tidak meleleh atau tidak rusak jika terkena biodiesel ini, katup-katupnya mesin dieselnya. Maksudnya seperti itu, saudara. Nah, pada penggunaan yang tidak yang unkonvensional, yang tidak biasa gitu ya, maka misal minyak biodiesel tadi itu bisa digunakan untuk menghasilkan listrik juga dengan untuk menggerakkan elektrik generator ya, atau apa ya, misal kalau bahasa Jawanya itu apa misalnya untuk menyalakan mesin diesel, kemudian mesin dieselnya tadi itu menggerakkan generator. Nah, generatornya ini menghasilkan listrik, gitu loh. Jadi kan di sini semacam terjadi konversi energi kan dari energi yang tersimpan dalam biodiesel ini kemudian diubah menjadi energi listrik. Misal seperti itu, saudara. Kemudian untuk pemanas ruangan atau pemanas rumah. Jadi pada B20, pada biodiesel yang 20% tadi itu, maka dia bisa mengurangi emisi SOx. Jadi kandungan sulfurnya itu bisa dikurangi, sehingga kalau sulfurnya dikurangi bisa mengurangi risiko terjadinya keracunan pada rumah tersebut. Seperti itu. Salah satu contohnya ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ini biodiesel cycle ya, siklus dari biodiesel. Pertama itu misal dia dari matahari kan ya, semuanya pasti kan dari matahari kan, reaksi fotosintesis itu kan pasti menggunakan energi matahari kan. Terus kemudian dengan fotosintesis, maka misalnya ini contohnya adalah bunga matahari kan ya. Bunga matahari itu akhirnya berfotosintesis, kemudian dengan terusnya akhirnya menghasilkan biji. Terus kemudian bijinya tadi itu diekstraksi sehingga biji bunga matahari bisa menghasilkan crude vegetable oil atau minyak dari tanaman atau minyak tumbuhan yang masih crude gitu ya. Kemudian dia di refining atau dimurnikan lagi menjadi refined vegetable oil, dimurnikan ya, jadi minyak tumbuhan murni. Terus kemudian dilakukan tadi itu reaksi transesterifikasi tadi itu, sehingga dengan reaksi transesterifikasi dengan salah satunya menggunakan metanol ya, terutama alkohol tadi itu kan ya, metanol salah satu bentuk alkohol. Kemudian untuk menghasilkan biodiesel dan juga menghasilkan gliserol tadi kan. Gliserol ini masih bisa dimanfaatkan untuk food industry atau industri makanan, juga bisa dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Gliserolnya ini saudara ya. Terus kemudian juga biodieselnya tadi itu digunakan untuk menggerakkan mesin, misal untuk menggerakkan bus gitu kan ya. Menggerakkan bus ini, maka dia akan dihasilkan energi untuk menggerakkan bus. Kemudian dia akan menghasilkan emisi CO2 juga. Nah, CO2-nya dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Karena salah satu bahan fotosintesis tadi itu adalah CO2. Seperti itu, terus muter seperti itu. Ini yang akhirnya konsep ini yang disebut renewable energy atau energi yang bisa terbarukan.
Itu dari sini paham konsepnya saudara ya. Itu. Nah, namun selain itu saudara sekalian, biodiesel ini juga ada sisi-sisi yang tidak menguntungkan dari biodiesel ini ya. Jadi biodiesel ini membutuhkan konsumsi bahan bakar biodiesel yang sedikit lebih tinggi ya, karena memang kandungan kalori pada biodiesel itu yang lebih rendah gitu jika dibandingkan dengan tadi itu yang dari fossil fuel tadi itu ya, itu. Terus kemudian sedikit lebih tinggi kandungan nitrous oksidnya, kandungan NOx-nya itu lebih tinggi emisinya pada mesin diesel ini, saudara. Terus kemudian dia ini juga akan lebih susah digunakan untuk menggerakkan mesin diesel pada kondisi cuaca yang beku atau dingin. Pada cuaca yang dingin atau dengan titik suhu rendah itu agak susah digunakan karena daripada bahan bakar diesel dari alam gitu kan ya, dari galian alam kan saudara ya, seperti itu. Terus kemudian dan ternyata dia itu stabilitasnya itu lebih rendah dibandingkan dari bahan bakar diesel yang dari galian, dari bahan tambang gitu saudara ya. Sehingga dia untuk jangka panjang itu maka tidak disarankan gitu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa paling tidak itu tidak lebih dari 6 bulan gitu, karena dia sudah tidak stabil gitu ininya ya, fungsinya gitu. Nah, salah satu yang lain juga misal perdebatannya itu misal ini ya, jadi penanaman tumbuhan-tumbuhan atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan energi ini, penanaman jatropha tadi itu, dia itu juga bisa kemungkinan akan mempengaruhi tanah, mempengaruhi air bawah tanah, dan juga akan menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan dan hilangnya biodiversitas, gitu ya saudara ya, karena mungkin hutan-hutannya ditebang kemudian diganti ditanami oleh jarak ini, itu tantangannya di situ. Nah, kemudian pada generasi awal biofuel itu atau biodiesel ini, maka dia itu bisa dikatakan kurang ekonomis ya. Nilai ekonomisnya itu lebih rendah, mungkin harganya lebih mahal jika dibandingkan petroleum. Jadi bahan bakar dari petroleum itu bisa jadi lebih murah daripada bahan bakar dari tumbuhan ini, biodiesel ini. Seperti itu, saudara. Mungkin karena ongkos produksinya itu lebih murah petroleum fuel daripada biodiesel ini. Seperti itu. Nah, ini akhirnya permintaan minyak tumbuhan, minyak dari tumbuhan itu akan semakin meningkat. Karena misal pemerintah membuat kebijakan semua kendaraan harus menggunakan biodiesel gitu kan. Akhirnya kan permintaan akan minyak tumbuhan itu kan semakin tinggi sehingga harganya akan meningkat kan. Hukum supply and demand kan ya saudara ya. Ingat ya, itu. Sehingga efeknya apa? Maka akan harga makanan itu juga akan semakin meningkat juga. Itu loh tantangannya saudara ya.
karena harga minyak gorengnya gitu kan biasanya dipakai untuk menggoreng makanan, akhirnya dipakai untuk biodiesel untuk menggerakkan mesin-mesin kendaraan gitu kan ya, kendaraan bermotor yang menggunakan biodiesel ini, sehingga harga minyak sawit itu menjadi semakin mahal gitu, misalnya minyak kelapa itu semakin mahal gitu kan ya, dan minyak-minyak dari tumbuhan itu menjadi semakin mahal gitu kan, sehingga efeknya adalah meningkatkan harga makanan gitu kan ya. Ini yang perlu tantangannya di situ, yang perlu di PR-nya itu di situ nanti. Ya? Apa? Oh, naik kuda saja. Nah, ini yang tadi itu ya food security ya, food security. Jadi ketahanan pangan. Jadi bahan-bahan yang digunakan, minyak-minyak yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk biodiesel tadi itu atau biofuel tadi itu akan menjadi berkompetisi dengan bahan-bahan makanan. Situ, mulai dari airnya, mulai dari pupuknya, pasti akan kan untuk nanam tanaman itu pasti membutuhkan air dan pupuk kan ya, membutuhkan pupuk kan ya, sehingga nanti pupuknya tadi itu yang sering biasanya lebih banyak digunakan untuk tanaman-tanaman pangan, akhirnya digunakan untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan energi gitu, sehingga akan menjadi rebutan gitu kan ya, antara yang menanam jarak atau menanam kelapa sawit atau menanam minyak-minyak tumbuhan yang digunakan untuk biodiesel tadi itu atau biofuel tadi itu dengan petani-petani yang menanam tanaman pangan gitu, menjadi rebutan gitu kan ya. Tuh, tantangannya itu juga perlu di PR-nya di situ, yang menjadi kebijakan pemerintah nanti bagaimana gitu kan ya. Nah, akhirnya kompetisi yang terjadi ini akan mempengaruhi ketahanan pangan atau food security gitu loh tantangannya. Nah, misal penggunaan bahan-bahan untuk biofuel ini, misal jagung dan sugarcane, ada tahu sugarcane apa? Tebu. Maka penggunaan jagung dan tebu ini untuk bahan bakar biofuel tadi itu, biodiesel ini akhirnya akan meningkatkan harga makanan di skala internasional gitu, terutama pada pasar green apa? Green market. Green market apa? Green itu apa? Ada? Hah? Itulah green. Ini green. Nah. Ayo, green market apa? Green. Ayo. Yang ngantuk ini. Green itu apa? Agribisnis harus tahu ini. Gandum? Apa bahasa Indonesianya green? Apa ayo? Ya, jadi kalau kita berbicara green itu kan ya bahan-bahan tepung itu saudara ya, itu. Jadi ya tadi itu, misal gandum, serealia, gitu kan ya, biji-bijian, gitu.
Jadi biji-bijian yang biji gandum. Iya, pasar biji-bijian, serealia, biji-bijian tadi itu biji jagung, biji gandum, biji soyabin tadi itu ya, biji kedelai yang seharusnya digunakan untuk bahan pangan, tapi akhirnya bahan-bahan tepung ya, akhirnya lebih karena mungkin kebutuhan untuk biodiesel ini, biofuel ini lebih tinggi, maka lebih banyak digunakan, dijual untuk penggunaan sebagai bahan bakar biofuel ini atau bahan bakar dari tumbuhan ini. Itu akhirnya harganya semakin mahal, akhirnya bahan makan menjadi semakin mahal. Itu saudara sekalian. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Jadi tantangan kebijakannya di situ. Bagaimana sih? Jadi intinya biofuel ini atau bahan bakar dari bio ini, dari bio-bioan ini, dari tumbuhan, dari hewan ini bisa berjalan dengan baik, tetapi juga tidak menjadikan harga-harga bahan pangan juga meningkat. Gitu loh. Itu tantangan kebijakannya di situ, saudara-saudara kalian. Paham dari sini ya? Ya, biodiesel paham ya? Mungkin nanti pertemuan ke depan kita yang bioetanol ya, bioetanol. Gitu. Nanti kalau bioetanol kita nanti akan prosesnya tidak menggunakan transesterifikasi, tapi nanti lebih kalau bioetanol itu nanti kita akan memproduksi etanol. Tidak menggunakan, kalau memproduksi etanol nanti tidak menggunakan reaksi transesterifikasi, tapi nanti akan menggunakan untuk menghasilkan etanol menggunakan apa? Fermentasi. Ya, nanti akan menggunakan tidak hanya bakteri, tapi menggunakan mikroba yang lain. Itu mikroorganisme yang lain. Ini tuh pertemuan selanjutnya. Dari sini ada yang ditanyakan, saudara sekalian? Kita diskusikan, bukan ya? Tuh, jadi mengapa ini yang menarik nih, saudara ya? Mengapa energi baru terbarukan ini juga diberikan kepada mahasiswa agribisnis? Karena ya tadi itu green market tadi itu, pasar tepung, pasar serealia, pasar biji-bijian tadi itu yang kan itu juga hasil dari pertanian kan, yang itu yang secara umum digunakan untuk bahan pangan, tapi ternyata juga berpotensi untuk digunakan sebagai bahan bakar seperti itu. Dari sini alur berpikirnya, frame berpikirnya bisa dipahami ya, arahnya ya. Halo? Oke, ada yang tanyakan dari sini, saudara sekalian?